Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, kita akan masuk pada pengenalan terhadap safety induction di dalam matkul proses pemesinan dasar. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menerapkan aturan-aturan keselamatan dan kesehatan keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan menggunakan mesin-mesin konvensional yang ada pada lab manufaktur atau W5, seperti video berikut ini. Di workshop manufaktur ini terdapat juga rambu-rambu pada pintu masuk yang dimana rambu-rambu tersebut merupakan area wajib pelindung diri, yang dimana terdapat simbol-simbol untuk menggunakan alat pelindung diri. Salah satu yang pertama adalah sarung tangan atau hand glove. Hand glove merupakan alat pelindung utama yang kita gunakan untuk melindungi telapak tangan dari bahaya-bahaya benda-benda yang dapat melukai tangan. Dan untuk selanjutnya terdapat petunjuk untuk menggunakan wear pack atau safety jacket, yang merupakan APD pelindung diri untuk bagian badan atau bodi dari tubuh kita tersebut. Untuk selanjutnya yaitu safety goggle atau kacamata yang dimana digunakan sebagai APD penting untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil yang dapat memasuki ke dalam mata kita. Selanjutnya terdapat petunjuk untuk menggunakan sepatu safety atau safety shoes, di mana sepatu ini adalah sebagai pelindung kaki dari kejatuhan benda keras atau benda yang dapat melukai kaki kita. Baik, jika semua peralatan safety telah kita gunakan, maka selanjutnya kita dapat masuk ke dalam workshop manufaktur atau W5. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di video kali ini kita akan masuk ke materi penggunaan mesin potong. Mesin potong digunakan untuk memotong material yang akan dijadikan benda kerja pada proses bubut atau milling. Proses pemotongan material harus didahului dengan mengukur material yang sesuai dengan gambar. Untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan mesin potong tersebut, silahkan perhatikan video berikut ini. Baik, yang pertama pengenalan bagian mesin. Bagian pertama ada tensioner saw, lalu ada rangka pulley, selanjutnya di sini ada pengencang ragum, lalu di sini ada penguncinya, lalu di sini ada pengunci juga. Ini digunakan ketika kita ingin memotong benda dan ingin mengatur kemiringannya. Untuk melihat kemiringannya bisa dilihat di bagian sini. Untuk menggunakannya bisa kita dorong sampai terbuka, lalu kita atur kemiringannya dan lalu kita kencangkan kembali. Lalu di sini ada bagian gergaji potong untuk memotong benda kerjanya. Di sini ada selang untuk arus coolant-nya. Lalu di sini ada stopper. Stopper ini digunakan kalau kita akan memotong dalam jumlah banyak. Lalu di sini ada pemutar untuk hidrolik dan juga penguncinya, di mana kegunaannya itu untuk menurunkan gergaji potong secara otomatis. Lalu di sini bagian biru adalah penguncinya. Jika penguncinya mengarah searah jarum jam itu akan mengunci, dan jika berlawanan arah jarum jam maka itu akan terbuka. Lalu di arah atas di bagian sini merupakan panel kontrol utamanya. Di sini ada tombol on berwarna putih, tombol off berwarna hitam, ada tombol emergency, lalu di sini ada tombol untuk coolant, dan di sini juga ada tombol untuk mengatur kecepatan. Lalu di sini di bagian belakang di sini ada pompa untuk coolant. Lalu di sini ada per atau spring, dan di sini ada motor atau penggerak utama. Selanjutnya di sini merupakan ragum utama untuk meletakkan dan menjepit benda kerja yang akan dipotong. Di ragum inilah kita akan meletakkan benda kerja yang akan kita potong. Selanjutnya tata cara untuk menghidupkan mesin. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memutar tombol emergency searah jarum jam. Lalu memencet tombol berwarna putih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mengunci tuasnya dalam posisi tertutup, jangan posisi terbuka. Selanjutnya kita pencet tombol berwarna putih atau tombol on, maka mesin akan menyala. Selanjutnya itu pengenalan alat kaliper berserta bagian dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada rahang tetap, adalah bagian dari jangka sorong yang tidak bergerak dan dilengkapi dengan skala utama yaitu cm atau inci. Fungsinya yaitu sebagai pengukur dimensi utama objek. Rahang geser adalah bagian jangka sorong yang dapat digerakkan sepanjang rahang tetap. Dan juga terdapat skala vernier atau nonius dan skala inci yang digunakan untuk membaca nilai pengukuran dengan ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu rahang luar, yang dimana itu digunakan untuk mengukur dimensi luar atau eksternal suatu objek atau benda. Selanjutnya itu rahang dalam, yang dimana itu digunakan untuk mengukur dimensi internal atau dimensi dalam dari suatu objek.
Skala inci yaitu skala yang digunakan untuk mengukur benda dalam satuan inci. Umumnya, skala ini digunakan di negara-negara yang menerapkan sistem imperial. Selanjutnya yaitu skala Nonius. Skala ini digunakan untuk meningkatkan ketelitian pengukuran dengan membagi skala utama menjadi fraksi yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu baut pengunci pada jangka sorong yang berfungsi untuk mengunci rahang geser agar tidak bergerak dan stabil pada saat pengukuran. Contohnya seperti pada berikut. Selanjutnya yaitu grip geser. Nah, fitur atau bagian pada jangka sorong ini berfungsi untuk menggerakkan rahang geser atau aliasnya seperti handle-nya. Selanjutnya yaitu bagian tangkal kedalaman. Nah, tangkal kedalaman ini adalah bagian dari jangka sorong yang terpasang pada rahang geser yang berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang atau alur pada suatu benda. Berikut ini demonstrasi cara penggunaan kaliper. Yang pertama, kita membuka rahang gesernya. Kemudian kita kunci rahang gesernya dengan baut pengunci. Dari hasil pengukuran suatu benda, kita mendapatkan tingginya pada skala utama menunjukkan angka 65, sementara untuk Noniusnya menunjukkan mendekati angka 0. Hasil pengukuran benda tersebut adalah 65 mm. Sekian pengenalan alat kaliper beserta bagian dan fungsinya dan demonstrasi penggunaan alatnya. Di video kali ini kita akan mengenal tentang komponen pada mesin Fries. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat video ini. Tuas pengaturan arah putaran spindle atau spindle rotation direction berfungsi untuk mengatur arah putaran spindle, baik searah jarum jam maupun berlawan arah jarum jam. Tuas pengaturan gearbox digunakan untuk mengatur posisi gear guna menentukan torsi dan kecepatan spindle sesuai kebutuhan pemotongan. Tuas pengaturan kecepatan spindle berfungsi untuk mengatur kecepatan putar spindle dalam satuan RPM sesuai material benda kerja dan jenis alat potong yang digunakan. Rem digunakan untuk menghentikan putaran spindle dengan cepat saat diperlukan. Panel spindle, bagian kontrol yang digunakan untuk mengatur berbagai fungsi spindle, seperti menghidupkan, mematikan, atau mengatur kecepatannya. Tuas pengunci penggerak kuil berfungsi untuk mengunci posisi kuil atau bagian spindle yang bisa bergerak vertikal agar tidak bergeser saat proses pemesinan. Tuas penggerak kuil digunakan untuk menggerakkan kuil ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan posisi alat potong terhadap benda kerja. Tuas automatic fit sumbuye berfungsi untuk mengaktifkan pergerakan otomatis meja kerja mesin Fries sepanjang sumbuye. Handwheel sumbu Z digunakan untuk menggerakkan meja kerja atau spindle secara manual sepanjang sumbu Z atau vertikal ke atas atau bawah. Ragum, alat penjepit yang digunakan untuk menahan benda kerja agar tetap stabil selama proses pemesinan.
Handwell Sumbu X berfungsi untuk menggerakkan meja kerja secara manual sepanjang sumbu X atau horizontal ke kanan dan ke kiri. Handwell Sumbu Y digunakan untuk menggerakkan meja kerja secara manual sepanjang sumbu Y, horizontal ke depan atau belakang. Panel kontrol, bagian kontrol utama mesin yang berisi tombol atau saklar untuk mengoperasikan dan mengatur parameter mesin secara keseluruhan. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara pemasangan spindle dan benda kerja pada ragum. Sebelum kita melakukan pemasangan spindle, yaitu pemasangan end mill, kita harus menyiapkan 4 alat yang perlu kita gunakan nantinya. Yang pertama ada end mill, yang kedua ada rumah colet, yang ketiga ada colet, dan yang keempat ada kunci pas. Pemasangan mata end mill. Pemasangan mata end mill dilakukan dengan cara merumah colet dan colet digabungkan dengan menekan colet dan rumah colet menjadi satu dengan ditekan sehingga berbunyi plek. Jika sudah berbunyi, maka kita bisa mengambil mata end mill lalu menggabungkannya dengan colet, yaitu dengan memasukkannya di tengah-tengah lalu sejajarkan di dalam lubang colet. Pemasangan spindle pada benda kerja. Pemasangan spindle pada benda kerja yaitu pemasangan end mill yang sudah dilengkapi oleh colet dan rumah colet, lalu dimasukkan ke dalam mesin pries, lalu diputar-putar sehingga rapat. Jika sudah rapat dengan tangan, lalu dirapatkan kembali dengan menggunakan kunci pas. Penggunaan kunci pas ini dilakukan dengan cara menekan rem yang ada di mesin pries lalu diputar menggunakan kunci pas. Berikut adalah alat-alat untuk pemasangan benda kerja pada ragum. Ada benda kerja itu sendiri, ada pengunci ragum, dan ada dudukan paralel. Kita masuk ke pemasangan benda kerja pada ragum. Yang pertama kita dudukan paralel pada ragum dengan 2 dudukan paralel untuk ditaruh benda kerja, dan masukkan benda kerja lalu kunci ragum dengan pengunci ragum, yaitu dengan cara memasukkan salah satu pengunci ragum lalu dimasukkan kembali di salah satunya lalu diputar dengan arah jarum jam. Di video kali ini kita akan melakukan quality control atau melakukan presentasi kesalahan yang telah kita buat pada benda kerja milling. Berikut adalah sketsa pembuatan milling yang akan kami buat dalam bentuk jadi. Panjang hasil jadi milling keseluruhan yang kami buat adalah 75 mm dan di sketsa panjang milling keseluruhan adalah 75 mm, maka persentase kesalahannya adalah 0%. Panjang setengah milling yang kami buat adalah 48,325 mm. Dalam sketsa adalah 50 mm, maka persentase kesalahannya adalah 3,35%. Panjang kosong milling yang kami buat adalah 25,375 mm. Di sketsa adalah 25 mm, maka persentase kesalahannya adalah 1,47%. Lebar milling yang kami buat adalah 19,02 mm dan di sketsa adalah 20 mm, maka persentase kesalahannya adalah 4,9%. Lebar milling kecil yang kami buat adalah 11,125 mm. Di sketsa adalah 12 mm, maka persentase kesalahannya adalah 7,29%.